Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, saya adalah Elida Novita, salah seorang pengajar konservasi lingkungan di perguruan tinggi di Jawa Timur. Izinkan pada kesempatan kali ini ingin menyampaikan topik yang cukup hangat saat ini, yaitu berkaitan dengan tambang nikel, investasi baterai listrik, dan bagaimana keterkaitannya dengan lingkungan. Kita tahu saat ini bahwa isu lingkungan yang cukup berkembang adalah tentang perubahan iklim. Dan salah satu gas rumah kaca penyebab perubahan iklim adalah karbon dioksida. Sumber emisi karbon dioksida di dunia saat ini sekitar 20% berasal dari sektor transportasi dan 28%-nya berasal dari industri. Bahkan hingga saat ini di Indonesia sendiri, kontribusi sumber energi fosil sebagai salah satu sumber emisi karbon dioksida itu cukup mendominasi campur energi yang digunakan, hampir 90%. Dari 90% tersebut, 35% itu berasal dari batu bara dan gas sebesar 19%. Adapun energi baru yang terbarukan, yaitu dari matahari, angin, air, dan sumber lainnya, baru mencapai 10,9% diupayakan menurut data Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral. Isu perubahan iklim inilah yang menjadi salah satu pemicu upaya konversi bahan bakar fosil ke listrik, terutama pada moda transportasi, yang dianggap bahwa dengan konversi ke listrik ini lebih rendah emisinya. Kita akan coba lihat bagaimana, apakah benar memang konversi ke listrik lebih rendah emisinya. Moda transportasi listrik ini membutuhkan baterai listrik sebagai penyimpan energi penggerak. Dan salah satu sumber dari pembuat baterai listrik adalah nikel. Nikel saat ini menjadi salah satu topik hangat yang dibincangkan di seluruh dunia. Tingginya permintaan kendaraan listrik secara otomatis juga akan membuat industri baterai listrik menjadi populer dan tentunya akan meningkatkan konsumsi nikel secara global. Pemirsa yang saya hormati, mungkin Anda paham atau mengenal Elon Musk. Elon Musk adalah bos Tesla yang yang secara khusus bahkan menyeru kepada industri pertambangan. Apa yang dia seru? Dimanapun Anda berada di dunia, tolong tambang nikel lebih banyak lagi. Pemerintah Indonesia tentunya sangat tertarik dengan seruan ini karena Indonesia memiliki 1/4 cadangan nikel dunia. Indonesia memiliki cadangan nikel melimpah. Menurut data BKPM, nikel ini ditemukan di beberapa wilayah, khususnya di Halmahera Timur di Maluku Utara, Morowali di Sulawesi Tengah, Pulau Obi di Maluku Utara, dan Pulau Gak di Kepulauan Raja Ampat. Cadangan nikel terbesar itu ada di Sulawesi, sebesar 2,6 miliar ton biji nikel. Kemudian Maluku dan Papua sekitar 0,6 miliar ton. Untuk mensukseskan konversi bahan bakar fosil ke listrik ini, bahkan secara khusus Presiden telah mengeluarkan Perpres nomor 55 tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai khusus untuk transportasi jalan. Sehingga ditargetkan pada tahun 2025 mobil listrik menjadi 400.000 unit dan meningkat lagi di tahun 2035 menjadi 5,7 juta unit. Beberapa proyek tambang nikel serta kawasan industri bahkan menjadi proyek prioritas nasional berdasarkan Perpres nomor 18 tentang RPJM tahun 2020-2024. Kita coba lihat dulu bagaimana kerjasama pertambangan nikel awalnya di Indonesia. Sebenarnya investasi nikel sudah lama sejak tahun 68, yaitu bermula dari kontrak karya tambang nikel laterit dengan PT Inco, di mana saat ini bahkan tambang nikel sudah dimiliki oleh BUMN secara luas, yaitu oleh PT Antam atau Aneka Tambang.
Antam sudah memiliki konsesi tambang di Pulau Sulawesi dan Halmahera. Bahkan mereka sudah tidak hanya menghasilkan biji nikel, tetapi juga sudah melakukan pengolahan, menghasilkan ferronikel, yaitu suatu paduan logam antara nikel dan besi yang ini sangat mendukung untuk konversi baterai listrik. Pada tahun 2013, tepatnya bulan Oktober, Presiden RI telah melakukan pertemuan dengan Presiden RRC di Xi Jinping, dan inilah yang akhirnya mendorong pembangunan proyek smelter nikel yang cukup besar di Morowali, Sulawesi Tengah, dan berkembang menjadi kawasan industri yang sangat besar saat ini sebagai salah satu proyek strategis nasional. Bahkan sejak itu eksploitasi nikel pun digenjot untuk kebutuhan bahan baku. Dengan adanya Undang-Undang Minerba, bahkan pemerintah telah menerbitkan ratusan izin usaha pertambangan atau IUP nikel di seluruh Indonesia yang terus memicu produksi dan ekspor biji nikel ke Tiongkok. Sejak Januari 2020, Indonesia telah melarang ekspor biji nikel dengan maksud untuk meningkatkan nilai tambah, yaitu dengan melakukan pabrik atau membangun pabrik pengolahan sendiri. Akan tetapi ternyata dengan adanya investasi asing ke dalam negeri untuk membangun pabrik pengolahan sendiri dan berdirinya banyak kawasan industri, ternyata tidak serta-merta meningkatkan nilai tambah tambangan nikel terhadap Indonesia. Karena ternyata investasi asing ini menikmati berbagai fasilitas dari pemerintah, seperti tax holiday, kemudian nihilnya pajak ekspor, bahkan tidak membayar PPN, serta adanya kebolehan membawa pekerja kasar tanpa pungutan $100 AS per bulan seperti aturan sebelumnya, seperti aturan-aturan yang lain. Lebih jauh lagi, selain dampak sosial dari keberadaan tenaga kerja asing yang sering terjadi di areal konsesi, ternyata dampak lingkungan yang dihasilkan juga cukup besar, terutama banyak sekali menghancurkan ekosistem asli di daerah-daerah tambang. Menurut Jatam, Jaringan Advokasi Tambang, kerusakan hutan bakau, ladang, tanah longsor, serta banjir besar di lokasi masyarakat yang berdekatan dengan lokasi tambang nikel sering terjadi. Bahkan limbah tailing hasil pertambangan yang tidak dikelola baik dan dibuang ke laut menyebabkan laut itu menjadi kuning gelap dan rusaknya ekosistem laut. Menurut ahli ekonomi Universitas Tadulako, ahli Sirimo, aktivitas INIP Indonesia Morowali Industrial Park hingga saat ini tidak menumbuhkan ekonomi eksklusif bagi Provinsi Sulawesi Tenggara seperti yang diharapkan. Umumnya daerah yang melimpah area pertambangannya justru di sanalah kesuraman yang didapatkan alih-alih kemakmuran yang diinginkan. Kebijakan hilirisasi yang diberlakukan sejak 2020 ternyata tidak seindah seperti yang diinginkan, karena dalam kenyataannya justru menguntungkan pihak Cina sebagai negara pengimpor nikel terbesar. Menurut ekonom senior Faisal Basri, hal ini terjadi karena nilai tambah yang digadang-gadangkan akan menguntungkan negara ternyata hanya dinikmati oleh perusahaan besar dan kelompok tertentu sebagai investor. Tax holiday, pembebasan PPh badan, bahkan selama PPh badan ataupun PPh dari pertambahan nilai dari produk nikel itu ternyata menyebabkan kerugian besar bagi negara. Karena selama 25 tahun negara akan kehilangan pendapatan. Terlebih lagi, produksi biji nikel yang diolah lanjut itu ternyata memiliki nilai tambah yang cukup besar. Hal ini kita coba lihat dari pernyataan anggota Komisi DPR RI, Komisi 7 DPR RI, Rafiq Hananto. Rafiq Hananto memberikan gambaran pertambahan nikel yang bisa didapat oleh perusahaan smelter Cina adalah sebagai berikut. Apabila harga beli biji nikel di Indonesia dari kegiatan pertambangan ada $34 per ton, maka harga biji nikel di pasar Shanghai apabila dijual di Cina itu adalah $80 per ton. Nilai yang cukup besar, berkali lipat, lebih dari dua kali lipatnya. Yang lebih parah adalah pekerja asing yang masuk ke area industri nikel bukan melalui visa kerja, yang demikian menyebabkan keuntungan berlipat ganda dinikmati Cina. Apabila kita melihat fakta tersebut, semakin jelas bahwa pemerintah menjual sumber daya tambangnya tanpa mampu memberikan keuntungan yang baik bagi negara dan masyarakat Indonesia. Mereka yang mendapat keuntungan adalah sekelompok oligarki, karena ternyata kebijakan hilirisasi tambang tidak memberikan penambahan untuk keuangan negara, bahkan menyebabkan kerusakan ekosistem masyarakat di sekitar lahan tambang.
Fakta-fakta ini tentu hal umum yang terjadi di dalam pemerintahan yang bersifat kapitalistik. Hal ini juga yang kita lihat terjadi di daerah di mana pabrik Tesla sebagai salah satu investor inovator mobil listrik yang pertama. Di Jerman, Elon Musk telah membeli 300 hektar tanah yang berlokasi di tengah wilayah perlindungan air minum dan sebagian besar bahkan sudah dibeton. Tanpa batas waktu dan prosedur yang biasa, bahkan persetujuan untuk berdirinya pabrik Tesla ini hanya tinggal menunggu waktunya. Menurut Fraunhofer Institute, dari sisi lingkungan, mobil listrik sangat banyak membutuhkan energi dan bahan bakar. Mobil listrik tidak hanya membutuhkan baja, aluminium, dan tembaga yang diolah dari kegiatan pertambangan, tetapi juga membutuhkan baterai, lithium ion, dan magnet motor listrik. Dengan demikian, meskipun mobil listrik dalam penggunaannya itu bisa mendorong pengurangan CO2 di sektor transportasi, tetapi ternyata di hulu, kerusakan lingkungan dan energi yang dikonsumsi selama kegiatan pertambangan sangat dan lebih besar daripada sektor penggunaannya di sektor transportasi. Kita coba lihat bagaimana pengelolaan tambang berdasarkan syariat Islam. Kepemilikan umum berdasarkan Islam itu mencakup 3 jenis harta, yaitu segala sesuatu yang menjadi bagian dari kemaslahatan umum masyarakat, seperti tanah lapang di sebuah negara, barang tambang yang depositnya sangat besar seperti sumber-sumber minyak, dan benda-benda yang tabiatnya menghalangi monopoli seseorang atas penguasaannya seperti sungai-sungai. Segala sesuatu yang menjadi bagian dari kemaslahatan umum masyarakat itu termasuk harta milik umum jenis pertama, di mana di sini Rasulullah SAW menjelaskan sifat-sifat harta kepemilikan umum ini secara rinci dalam riwayat Sahih, yaitu dari Abu Hurairah tuturkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Al-muslimun syuraka'u fi salasi, fil ma'i wal kala'i wan nari," yaitu kaum muslim bersekutu dalam kepemilikan atas 3 hal, yaitu air, padang rumput, dan api. Kemudian bagaimana dengan harta milik umum jenis yang kedua, yaitu barang tambang yang memiliki deposit yang sangat besar dan melimpah. Yang ini dikenal dengan al-mau al-idu. Ketentuan ini berdasarkan pada kebijakan. Adapun barang tambang dengan deposit kecil termasuk harta milik individu boleh dimiliki oleh seseorang secara pribadi. Tetapi untuk barang tambang yang memiliki deposit sangat besar atau al-mau al-idu, maka tidak boleh dimiliki oleh individu. Hal ini didasarkan kepada kisah dari bagaimana Rasulullah mengizinkan Bilal bin Haris al-Muzni untuk memiliki tambang yang ada di bagian wilayah Hijaz. Bilal meminta kepada Rasulullah agar diizinkan memiliki tambang tersebut. Kemudian Rasulullah memberikan tambang itu kepada Bilal. Ini untuk barang tambang yang memiliki deposit kecil. Bagaimana untuk barang tambang yang memiliki deposit besar? Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Abdiyal bin Hamal, di mana bahwa awalnya Rasulullah pernah memberikan tambang garam di Ma'rib ini kepada Abdiyal bin Hamal. Namun setelah diberitahu bahwa tambang garam itu merupakan al-mau al-idu, maka Rasulullah SAW menarik kembali tambang tersebut. Artinya bahwa apabila tambang itu seperti mata air yang terus mengalir dan status tambangnya itu depositnya besar, dan hal ini adalah milik umum di mana rakyat harus berserikat di dalamnya. Dengan demikian, apabila kita lihat kepada tambang yang ada di negara kita, tambang-tambang dengan deposit yang melimpah ruah itu merupakan milik umum. Demikian pula untuk tambang nikel. Negara tidak diperbolehkan memberikan izin kepada perusahaan maupun perorangan untuk menguasai dan mengeksploitasinya. Negara wajib melakukan eksploitasi atas tambang-tambang seperti ini, di mana hasilnya harus digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Negara hanya diperkenankan mempekerjakan pihak swasta untuk melakukan eksploitasi pada tambang-tambang tersebut dengan akad kerja, bukan akad bagi hasil. Negara boleh menyewa alat-alat eksploitasi pertambangan yang dimiliki oleh seorang individu. Bagaimana apabila dalam pengelolaan tambang negara tidak memiliki modal sehingga menggenjot investasi atau memberikan izin penggunaan lahan tanpa biaya? Apakah dengan demikian tidak boleh menggenjot investasi? Maka dalam Islam ada kaidah tujuan itu tidak boleh menghalalkan segala cara. Artinya setiap tindakan, apalagi keputusan politik yang melibatkan kepentingan rakyat,
harus terikat dengan Islam, hukum, dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam tidak melarang investasi. Syaratnya, investasi ini tidak menjadi alat penjajahan dan penguasaan non-muslim terhadap kaum muslim. Dengan tegas Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 141 yang artinya, sekali-kali Allah tidak akan memberikan jalan kepada kaum kafir untuk menguasai kaum mukmin. Hal inilah yang menjadi dasar mengapa kaum non-muslim tidak dibolehkan menguasai kaum muslim. Apabila dengan investasi ini menjadi alasan kaum non-muslim untuk menguasai kaum muslim, maka investasi ini menjadi haram. Bagaimana dengan pendirian pabrik untuk berinvestasi? Mendirikan pabrik dengan alasan investasi tidak boleh menyalahi hukum syariah tentang hukum pabrik. Dalam kaidah fikihnya dinyatakan pabrik itu hukumnya mengikuti hukum barang yang diproduksi atau dihasilkannya. Apabila pabrik itu memproduksi barang haram, misalnya narkoba, miras, dan sejenisnya, maka pabrik tersebut hukumnya haram. Tetapi apabila pabrik tersebut dimiliki pribadi, umum maupun negara, maka selama barangnya itu adalah barang haram, maka tetaplah haram. Bagaimana memanfaatkan hasil dari usaha pertambangan? Maka kita bisa lihat di sini bahwa sebaiknya yang pertama, hasil dari usaha pertambangan haruslah digunakan, dibelanjakan untuk segala keperluan yang berkenaan dengan kegiatan operasional badan negara yang ditunjuk untuk mengelola harta kepemilikan umum. Misalnya untuk administrasi, perencanaan, eksplorasi dari tambang, eksploitasi tambang, produksi pertambangan, pemasaran, dan distribusi. Kedua, hasil dari usaha pertambangan dibolehkan dibagikan kepada kaum muslim dan wajib dibagikan kepada seluruh rakyat. Dalam hal ini pemerintah boleh membagikan air minum, listrik, gas, minyak tanah, dan barang lain untuk keperluan rumah tangga atau pasar-pasar secara gratis, atau menjualnya dengan semurah-murahnya atau dengan harga wajar yang tidak memberatkan. Kemudian apabila ada barang tambang yang tidak dikonsumsi rakyat, bagaimana? Misalnya emas, perak, tembaga, batu bara, dan lain-lain. Hal ini bisa dijual ke luar negeri dan dibagi keuntungannya kepada seluruh rakyat dalam bentuk uang, barang, dan untuk membangun sekolah-sekolah gratis, rumah-rumah sakit gratis, dan pelayanan umum lainnya. Alhasil kalau kita lihat dari dalam konsep Islam, masalah pertambangannya sangat berbeda dibandingkan dengan konsep kapitalisme, di mana seluruh kepentingan ataupun hasil usaha pertambangan dalam sistem kapitalisme itu sepenuhnya adalah untuk kepentingan pemodal. Maka sesungguhnya hukum Islam yang sepenuhnya digali dari sumber hukum yang berasal dari Zat yang Maha Adil, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebaik-baiknya hukum. Maka hukum-hukum inilah seharusnya yang diterapkan dalam suatu negara sebagai dasar negara sekaligus sebagai satu-satunya sumber hukum. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait tentang pertambangan nikel dan bagaimana lingkungan serta investasi baterai listrik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.